Halo semua rekan guru di Indonesia, khususnya guru bahasa Inggris. Kita akan belajar menyusun perencanaan pembelajaran mendalam khusus mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil. Kita awali dengan 4 hal yang harus ada di dalam format perencanaan pembelajaran mendalam. Kali ini kita mendapat contoh dari format yang dibagikan di pelatihan tentang pembelajaran mendalam seperti ini. Jadi dalam desain pembelajaran kita harus melihat yang warna merah ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada tanda merah di sana ya? Tidak semua tanda merah. Mari kita simak penjelasan dari Profesor Yuli Rahmawati yang merupakan tim pengembang pembelajaran mendalam. Nah, yang diberi tanda merah itu yang wajib ada, karena kan kita juga mengacu ke standar proses ditambah pertimbangan kita dengan karakteristik pembelajaran mendalam. Berikut adalah format yang mengandung 4 hal tadi, mungkin akan seperti ini. Kita awali dengan identitas. Kebetulan saya mengajar di sekolah yang dituliskan di sana. Sekolah kami menetapkan di semester ganjil kelas 9 itu kami akan mengajarkan text report. Guru-guru bahasa Inggris di sekolah kami sudah membuat pemetaan materi dan menentukan bahwa di semester ganjil kelas 9, siswa kelas 9 akan belajar text report. Terkait dimensi profil lulusan, kami memilih komunikasi dan penalaran kritis. Pertama kita tentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah seperti ini karena mengambil dari CP. Kenapa harus memproduksi? Mari kita dengarkan pemaparan dari Profesor Ali Sauka PhD yang merupakan dosen bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Keterampilan berbahasa itu dipilah menjadi keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Fungsi keterampilan reseptif ini yaitu membaca dan menyimak. Manfaatnya apa? Memperoleh informasi. Informasi itu digunakan sebagai investasi jadi dasar untuk mengaplikasikan keterampilan produktif dalam bentuk berbicara dan menulis. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita tuliskan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom praktik pedagogis. Untuk mengisi kolom praktik pedagogis, itu artinya dikembalikan kepada metode atau pendekatan yang biasa digunakan dalam mata pelajaran masing-masing. Khusus untuk bahasa Inggris, sudah ada penetapan bahwa yang dipakai sebagai pendekatannya adalah genre-based approach. Kemudian kita isikan praktik pedagogisnya dengan genre-based approach. Setelah itu kita mengisi kolom untuk pemanfaatan teknologi digital. Saya pribadi suka menggunakan hal-hal teknologi digital yang seperti yang ada di slide. Untuk kegiatan awal, andai mau dituliskan, saya akan menuliskan redaksi seperti ini. Berikutnya kita akan membuat redaksi langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti. Saya akan menuliskan seperti ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang ini tidak satu pertemuan ya. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan penutup. Untuk penutup bisa tidak dituliskan juga. Nah, berikutnya kita akan ke asesmen atau penilaian. Ada 3 macam asesmen. Asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Untuk asesmen awal, saya akan membuat sesi tanya jawab ketika kita memulai pelajaran. Hal ini akan memberikan informasi kepada kita seberapa tinggi level kemampuan mereka dalam berbicara. Karena dengan demikian pasti kosakata dan penggunaan unsur kebahasannya pun mereka sudah terlihat mampu. Bagaimana dengan pelaksanaan penilaian proses? Hal ini kita lakukan di kegiatan inti yang sering kita bilang assessment for learning. Jadi ketika kita biasanya meminta mereka mengisi LKS atau worksheet atau LKPD, kemudian kita samakan jawabannya atau kita diskusikan kenapa jawabannya begini, jawabannya begitu. Dengan demikian anak-anak mendapat pengetahuan bahwa yang mereka tuliskan atau mereka ungkapkan itu ada kesalahan sehingga bagaimana memperbaikinya. Disitulah yang kita sebut sebagai penilaian proses. Penilaian akhir ini adalah tagihan yang kita harapkan dari siswa sehingga pembelajaran kita betul-betul mencapai tujuan, yaitu memproduksi teks lisan dan teks tulis.
Bagian terakhir adalah adanya rubrik penilaian yang akan membantu kita mempermudah dalam menilai, yaitu untuk penilaian speaking atau berbicara dan penilaian writing atau penilaian menulis. Untuk mereka yang memutuskan mengajar teks report berdasarkan buku English for Nusantara, saya pribadi akan membuatnya menjadi 32 pertemuan karena akan digunakan mengajar selama 1 semester hanya untuk 1 teks. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan selama 32 pertemuan itu.